Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proses transkripsi, translasi, dan post-translasi pada prokaryotik. Berikut merupakan outline dari presentasi saya. Selanjutnya, transkripsi. Nah, proses transkripsi ini merupakan tahap pertama dari ekspresi gen, yaitu proses menyalin informasi genetik dari DNA ke dalam bentuk mRNA untuk dibawa keluar dari inti sel. Nah, untuk kemudian diterjemahkan menjadi bentuk protein dengan enzim RNA polimerase. Nah, proses ini terjadi di dalam sel, tepatnya di nukleus yang di dalamnya terkandung DNA. Nah, terdapat perbedaan proses transkripsi pada sel prokaryotik dan juga sel eukaryotik. Nah, pada sel prokaryotik, karena DNA-nya itu berbentuk sirkuler, maka hanya terdapat satu promoter yang dapat mengkode beberapa gen. Nah, sedangkan pada sel eukaryotik, satu promoter itu digunakan untuk mengkode satu gen saja. Nah, selanjutnya pada sel prokaryotik juga, mRNA yang terbentuk dari hasil transkripsi di nukleus dapat langsung ditranslasi di ribosom atau sitoplasma. Walaupun proses transkripsinya belum selesai secara sempurna, tapi proses translasi dapat dilanjutkan. Karena pada sel prokaryotik itu tidak terdapat membran inti sel. Sedangkan pada eukaryotik, proses transkripsi ini harus terjadi secara sempurna terlebih dahulu, baru bisa dilanjutkan pada proses translasi. Gitu. Karena pada sel eukaryotik terdapat membran inti sel yang menjadi pembatas. Berikut ini merupakan gambaran proses transkripsi pada sel prokaryotik. Nah, pada prokaryotik ini transkripsi dibagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama ada inisiasi. Nah, inisiasi adalah awal dari proses transkripsi. Hal ini terjadi ketika enzim polimerase RNA mengikat ke wilayah gen yang disebut promoter. Nah, RNA polimerase ini mengikat dua untai DNA untuk dikopi. RNA polimerase mengenali dan mengikat promoter atau urutan DNA khusus dekat ujung akhir gen di mana transkripsi akan dimulai. Meskipun promoter dari gen yang berbeda sangat bervariasi dalam ukuran dan juga urutannya, semua promoter itu mengandung beberapa karakteristik urutan pendek dari 6 sampai 10 pasang nukleotida yang membantu mengikat RNA polimerase. Nah, selain berfungsi sebagai tempat pengikatan untuk RNA polimerase dan juga menentukan di mana transkripsi dimulai, promotor ini juga menentukan mana dari dua heliks DNA yang digunakan sebagai template. Gitu. Nah, dapat dilihat gambar dari proses inisiasi pada gambar di sini. Selanjutnya adalah tahapan elongasi. Nah, bagian DNA yang telah terbuka oleh RNA polimerase disebut gelembung transkripsi. Ketika RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA, ia terus membuka rantai heliks ganda dan memperlihatkan sekitar 10-20 basa sekaligus. RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 aksen dari molekul RNA yang sedang terbentuk. Setelah sintesis RNA berlangsung, DNA heliks ganda terbentuk kembali dan molekul RNA yang baru akan lepas dari cetakan DNA-nya. Begitu polimerase RNA telah berpindah dari promotor, molekul RNA polimerase lainnya dapat bergerak masuk untuk memulai. Jika promotor sangat kuat, yaitu jika ia dapat dengan cepat menarik RNA polimerase, gen tersebut dapat mengalami transkripsi oleh banyak RNA polimerase secara bersamaan. Saat RNA polimerase bergerak dan membuka rantai DNA, arah RNA polimerase terbagi menjadi dua. Nah, jika transkripsi dimulai pada ujung 5 aksen gen pada titik A dan bergerak di sepanjang gen ke arah yang sama dengan RNA polimerase ke titik B, maka transkripsi akan berjalan ke arah downstream. Jika sebaliknya, transkripsi dimulai pada titik B dan bergerak ke arah yang berlawanan dari RNA polimerase ke titik A.
transkripsi akan bergerak ke arah upstream. Dapat dilihat prosesnya seperti gambar di slide berikut. Selanjutnya adalah proses terminasi. Nah, transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator yang juga merupakan urutan RNA yang mensinyali akhir dari transkripsi. Terdapat dua tipe terminator. Pertama ada terminator intrinsik yang menyebabkan inti enzim RNA polimerase menghentikan proses transkripsi itu sendiri, dan yang kedua terminator ekstrinsik yang membutuhkan protein selain RNA polimerase, terutama polipeptida yang dikenal sebagai Rho, untuk melakukan terminasi. Enzim RNA polimerase bergerak di sepanjang untai DNA sampai menemukan kodon terminator. Pada titik terminator, sekuens RNA polimerase melepaskan polimer mRNA dan melepaskan diri dari molekul DNA. Nah, proses terminasi ini dapat dilihat prosesnya pada gambar yang di titik-titik merah ini. Yang di atas ini merupakan proses elongasi dan yang di atasnya proses inisiasi. Gitu. Lanjut, selanjutnya setelah selesai proses transkripsi, maka akan dilanjutkan proses translasi. Nah, proses translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Pada translasi, hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Nah, terdapat perbedaan antara proses translasi di sel prokariotik dengan sel eukariotik. Nah, DNA prokariotik tidak terikat histon. Nah, dengan demikian translasi terjadi sebelum transkripsi sepenuhnya dirampungkan. Nah, selain itu juga seperti yang tadi sudah dibilang, kalau misalkan untuk menuju translasi pada prokariotik itu tidak perlu menembus membran inti sel, karena pada sel prokariotik itu tidak terdapat membran inti selnya. Nah, jadi dari proses transkripsi langsung bisa ke proses translasi pada sel prokariotik. Nah, hal ini dimungkinkan karena pada prokariotik molekul mRNA ditranslasikan berdasarkan arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Ini berkaitan dengan DNA prokariotik yang tidak terikat dengan histon tadi. Terus waktu hidup mRNA lebih pendek karena mRNA-nya tidak stabil gitu. Nah, pada proses translasi ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Nah, pada umumnya itu terbagi menjadi 3 tahapan seperti proses transkripsi tadi. Tapi pada proses translasi ini diawali dengan proses aktivasi dulu biasanya, yaitu pelekatan antara tRNA dengan asam amino. Nah, tRNA yang mengikat diri pada kodon mRNA yang menentukan asam amino tertentu harus membawa hanya asam amino tersebut ke ribosom. Tiap asam amino digabungkan dengan tRNA yang sesuai oleh suatu enzim yang spesifik yang disebut sintase tRNA aminoasil. Terdapat 20 macam enzim ini di dalam sel, satu enzim untuk tiap asam amino. Nah, tempat aktif dari tiap tipe sintase tRNA aminoasil hanya cocok untuk kombinasi asam amino dan tRNA yang spesifik. Enzim sintase ini mengkatalis penempelan kovalen dari asam amino pada tRNA-nya dalam suatu proses yang digerakkan oleh hidrolisis ATP. tRNA aminoasil yang dihasilkan dilepaskan dari enzim tersebut dan membawa asam aminonya ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh di dalam ribosom. Penyambungan tRNA dengan asam amino merupakan suatu proses endergonik yang terjadi dengan bantuan ATP. Prosesnya berlangsung dalam 4 tahapan. Yang pertama, tempat aktif enzim mengikat asam amino dan molekul ATP. Kemudian ATP kehilangan 2 gugus fosfat dan bergabung dengan asam amino sebagai
AMP, adenosin monofosfat. Yang ketiga, tRNA berikatan kovalen dengan asam amino, messenger AMP di tempat aktif enzim. Yang terakhir, enzim melepas tRNA amino asil, disebut juga amino teraktivitasi. Nah, dapat dilihat prosesnya pada gambar di slide ini. Selanjutnya, tahapan yang selanjutnya adalah inisiasi. Nah, tahap inisiasi dari translasi ini membawa bersama-sama mRNA, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Pertama, subunit ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator khusus. Kemudian subunit ribosom kecil melekat pada segmen leader pada ujung 5 aksen upstream dari mRNA. Pada bakteri, rRNA dari subunit membentuk pasangan basa dengan urutan nukleotida spesifik dalam leader mRNA. Pada eukariotik, ujung 5 aksennya ini pertama kali memerintahkan subunit kecil untuk melekat pada ujung 5 aksen dari mRNA. Nah, pada arah downstream dari mRNA terdapat kodon inisiasi AUG yang memberikan sinyal dimulainya proses translasi ini terjadi. Nah, tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi. Penyatuan mRNA, tRNA inisiator dan subunit ribosom kecil serta diikuti oleh perlekatan subunit ribosom besar menyempurnakan kompleks inisiasi translasi. Proses yang disebut faktor inisiasi dibutuhkan untuk membawa semua komponen tersebut bersama-sama. Sel juga mengeluarkan energi dalam bentuk molekul GTP untuk membentuk kompleks inisiasi. Saat penyelesaian proses inisiasi, tRNA inisiator berada pada tempat P dari ribosom dan tempat A yang kosong siap untuk tRNA amino asil berikutnya. Sintesis polipeptida dimulai pada ujung aminonya. Proses inisiasi ini dapat dilihat lebih jelasnya pada gambar di slide ini. Selanjutnya yaitu tahapan elongasi. Nah, pada elongasi ini asam-asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Tiap penambahan melibatkan partisipasi beberapa protein yang disebut faktor elongasi dan terjadi dalam 3 siklus. Pertama, pengenalan kodon. Yang kedua, pembentukan ikatan peptida. Yang ketiga, translokasi. Pengenalan kodon yaitu kodon mRNA pada tempat A dari ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang baru masuk yang membawa asam amino yang tepat. Faktor elongasi membawa tRNA ke tempat A. Langkah ini juga membutuhkan GTP. Nah, selanjutnya pembentukan ikatan peptida yaitu molekul rRNA dari subunit ribosom besar berfungsi sebagai risozim mengkatalisis pembentukan ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida yang memanjang dari tempat P ke asam amino yang baru tiba di tempat A. Pada tahap ini, polipeptida memisahkan diri dari tRNA tempat perlekatan semula dan asam amino pada ujung karboksilnya berikatan dengan asam amino yang dibawa oleh tRNA di tempat A. Selanjutnya, translokasi tRNA di tempat A sekarang terikat pada polipeptida yang sedang tumbuh, ditranslokasikan ke tempat P. Saat RNA berpindah tempat, antikodonnya tetap berikatan dengan hidrogen pada kodon mRNA. Selanjutnya, mRNA bergerak bersama-sama dengan antikodon dan membawa kodon berikutnya untuk ditranslasi pada tempat A. Sementara itu, tRNA yang tadinya berada pada tempat P bergerak ke tempat E dan dari tempat ini keluar dari ribosom. Langkah translokasi membutuhkan energi yang disediakan oleh hidrolisis GTP. mRNA bergerak melalui ribosom ke satu arah saja, mulai dari ujung 5 aksen. Hal ini sama dengan ribosom yang bergerak dari 5 aksen menuju 3 aksen pada mRNA. Hal yang penting di sini adalah ribosom dan mRNA bergerak relatif satu sama lain dengan arah yang sama, kodon demi kodon. Siklus elongasi menghabiskan waktu kurang dari 1/10 detik dan terus-terus diulang saat
tiap asam amino ditambahkan pada rantai hingga polipeptidanya lengkap. Nah, prosesnya dapat dilihat pada gambar di slide ini. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu terminasi. Nah, pada tahap akhir translasi ini, elongasi berlanjut hingga codon stop mencapai tempat A di ribosom. Terdapat 3 jenis codon yang berperan sebagai codon stop, yaitu UAA, UAG, dan juga UGA. Codon stop ini tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Suatu protein yang disebut sebagai faktor pelepas langsung mengikatkan diri pada codon stop di situs A. Faktor pelepas ini menyebabkan penambahan molekul air, bukan asam amino, pada rantai polipeptida. Reaksi ini menghidrolisis polipeptida yang sudah selesai ini dari tRNA yang berada di situs P. Melepaskan polipeptida dari ribosom, akibatnya urutan asam amino dalam bentuk polipeptida terlepas. Kompleks ribosom juga terpisah antara ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar. Hal ini dapat dengan jelas kita lihat prosesnya di gambar berikut ini. Nah, berikut ini adalah tabel kode genetik. Nah, tabel kode genetik ini fungsinya untuk kita dapat melacak urutan kodon dan menemukan asam amino yang dikode oleh dalam proses translasi ini. Selanjutnya adalah post-translasi. Post-translasi adalah fase setelah terjadinya proses translasi dalam sintesis protein. Nah, pada fase ini, protein yang baru disintesis mengalami berbagai modifikasi yang memengaruhi struktur, fungsi, dan lokasi kerjanya di dalam sel. Nah, beberapa peristiwa post-translasi ini termasuk lipatan protein menjadi struktur 3 dimensi yang tepat untuk menjalankan fungsi yang diinginkan, penambahan gugus kimia tertentu pada asam amino, juga pemotongan bagian tertentu dari rantai polipeptida, serta targeting atau pengiriman protein ke lokasi spesifik di dalam sel atau keluar sel. Nah, modifikasi post-translasi ini sangat penting karena dapat mempengaruhi aktivitas dan stabilitas protein, mengatur interaksi protein-protein, menentukan tempat kerja protein di dalam sel, dan juga mengatur respon seluler terhadap lingkungan eksternal. Nah, perbedaan post-translasi pada prokariotik dan juga eukariotik adalah pada prokariotik umumnya tidak melakukan modifikasi post-translasi sekompleks sel eukariotik, seperti penggantian gugus fosfat, glikolisasi, atau pembentukan struktur membran kompleks. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.